Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca semuanya. Kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah yang tidak akan pernah saya lupakan. Cerita ini terjadi di sebuah gudang tua di kaki gunung, tempat sahabat saya tinggal seorang diri. Awalnya, saya dan teman saya hanya ingin berkunjung, tetapi malam itu berubah menjadi malam yang penuh teror. Misteri, ketakutan, dan hal-hal yang sulit dijelaskan mulai terjadi satu persatu. Mari kita simak kisah ini bersama. Angin malam menyelinap masuk lewat celah jendela tua yang mulai lapuk, membawa serta aroma tanah basah dan sisa-sisa tembakau yang terselip di sudut-sudut gudang. Di luar, bulan separuh tertutup awan, menumpahkan cahaya samar ke bangunan tua yang berdiri di pinggir hutan. Gudang itu tampak bisu, hanya suara jangkrik dan sesekali desir angin yang menemani. "Dres, kowe ngerti ora, Mas nek iki urip duwe aning kene?" Tanyaku setengah berbisik. Idris, teman seperjalananku, masih asyik memetik gitar kecilnya, matanya tak lepas dari senar. "Iyo, nek ceritane sih duwean. Tapi tadi pas kowe nelpon, sing ngangkat sopo? Mosok Mas nek suarane berubah dari ibu-ibu tua?" Aku terdiam, bulu kuduk meremang. Memang tadi, pas aku telepon, bukan suara Mas nek yang menyambutku, tapi suara seorang perempuan tua. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, hanya mengucapkan satu kata, "Iya." Aku coba menenangkan diri. Mungkin pegawai nih. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang mengganjal. Mas nek bilang dia tinggal sendiri. Lantas, siapa yang menjawab teleponku? Perjalanan ke gudang ini awalnya terasa biasa saja. Kami naik kereta dari Surabaya menuju Malang, lalu dijemput Mas nek dengan motor bututnya. Udara dingin mulai menusuk saat motor kami naik ke daerah perbukitan, melewati kebun tebu dan pohon sengon yang tinggi menjulang. Gudang itu besar, dindingnya tinggi dan gerbangnya cukup untuk 2 mobil masuk sekaligus. Di depannya ada hutan kecil, hanya ada satu rumah lain di kejauhan. Di sebelah kiri gudang, ada rumah tua yang kosong, katanya sudah lama dijual tapi tak pernah laku. "Kenapa kosong terus, Mas?" tanyaku waktu itu. Mas nek hanya tertawa kecil. "Kowe bakal ngerti dewe." Kami masuk ke dalam gudang lewat pintu kecil di samping gerbang. Di dalamnya ada beberapa bangunan, satu yang dipakai Mas nek untuk tinggal, satu lagi rumah tua dengan gembok besar di pintunya, dan di belakangnya ada kolam besar yang sudah dipenuhi ilalang. Gudang ini punya sejarah panjang, dulunya bekas tempat penyimpanan tembakau milik seorang tuan tanah kaya raya bernama Pak Cokro. Malam itu, kami duduk di ruang tengah, ngopi sambil ngobrol panjang. Mas nek banyak cerita tentang hidupnya di gudang ini. "Nek pengen turu, terserah kowe milih ning endi. Ning kamar kene, apa ning omah sing sebelah?" Aku dan Idris melongok ke rumah tua yang dimaksud. Pintu kayunya sudah tua, catnya mengelupas, dan hawa dingin lembab menyelinap keluar begitu Mas nek membuka pintunya. Tanpa pikir panjang, aku langsung bilang, "Endek kene wae, Mas." Mas nek terkekeh. "Yo wis." Kami pun tidur di bangunan utama. Angin malam makin menggigit, aku meringkuk dalam sleeping bag, mencoba memejamkan mata. Tapi baru saja mulai terlelap, suara itu terdengar. Dari arah toilet luar, terdengar suara air mengguyur seperti ada yang sedang mandi. Aku langsung terjaga. Toilet itu katanya sudah lama tak terpakai. Namaku Raka. Sejak dulu, aku dan teman-temanku hobi berpetualang ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Bukan hanya sekadar jalan-jalan, tapi juga mencari pengalaman baru, terutama di tempat-tempat yang punya cerita misterius. Idris, atau yang biasa kupanggil Dres, adalah teman seperjalananku kali ini. Dia punya kebiasaan nyantai, suka main gitar kapanpun dan dimanapun. Kadang sifat santainya ini bikin aku kesal, apalagi kalau dia anggap enteng sesuatu yang menurutku harusnya serius. Tapi, di sisi lain, aku juga bersyukur ada dia. Soalnya, kalau aku mulai parnoan, Dres ini yang selalu nenangin suasana. Lalu ada Mas nek. Nama aslinya Arnek, tapi kami lebih sering manggilnya Mas nek. Dia ini teman lama yang dulu kerja di Surabaya, tapi beberapa tahun terakhir tinggal di sebuah gudang di kaki gunung. Awalnya, dia pindah ke Malang buat bantu saudaranya menjalankan usaha pakan burung, tapi entah kenapa akhirnya dia malah tinggal sendirian di gudang itu.
Gudang tempat Mas Nek tinggal ini berada di daerah perbukitan, jauh dari keramaian. Sejak awal, dia sering cerita kalau tempatnya ini sepi, hawanya dingin, tapi nyaman buat sendiri. Nek kowe pengen ngerasake urip tenang, kene wae, begitu katanya waktu aku tanya kenapa dia betah tinggal di situ. Tapi dari caranya bicara, aku bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang gak diceritain semuanya. Perjalanan ke sana dimulai dari Surabaya. Awalnya kami berencana pergi bertujuh, tapi entah kenapa satu persatu pada batal, sampai akhirnya yang jadi berangkat cuma aku dan Idris. Mas Nek menyarankan kami naik kereta malam, supaya gak terlalu capek di perjalanan. Turun ning stasiun Malang, tak jemput nganggo motor, katanya di telepon. Kami berangkat naik kereta terakhir, dan di tengah perjalanan aku coba menghubungi Mas Nek buat kasih kabar. Tapi yang bikin merinding, yang angkat teleponku bukan dia. Suaranya perempuan tua, lirih, hampir seperti bisikan, hanya bilang, "Iya," sebelum kemudian diam dan menutup telepon. Aku yang awalnya santai, mendadak tegang. Aku coba nelepon lagi, tapi gak diangkat. Aku ngeliat ke arah Idris, dia masih asyik main gitar kecilnya. Aku cerita kejadian barusan, tapi dia cuma ketawa kecil. Mungkin pegawainya, katanya. Tapi, yang bikin makin aneh, Mas Nek pernah bilang dia tinggal sendiri. Setibanya di Malang, Mas Nek menjemput kami dengan motor bututnya. Udara malam di Malang lebih dingin dari yang kukira. Kami bertiga naik motor, melewati jalanan kota yang mulai sepi, lalu masuk ke daerah perbukitan. Makin lama, suasananya makin sunyi. Lampu jalan makin jarang, rumah-rumah makin sedikit, dan di kiri kanan mulai muncul pohon sengon dan kebun tebu. Sampai akhirnya, kami tiba di gudang itu. Gudang Mas Nek ini lebih besar dari yang kubayangkan. Dindingnya tinggi, sekitar 3 meter, dan gerbangnya cukup besar untuk 2 mobil masuk. Di depannya ada hutan kecil, dan di sebelahnya hanya ada satu rumah lain yang letaknya cukup jauh. Satu hal yang langsung menarik perhatianku adalah bangunan tua di samping gudang, dengan cat yang mengelupas dan gembok besar yang sudah mulai berkarat. "Kenapa rumah ini kosong terus, Mas?" tanyaku penasaran. Mas Nek hanya tersenyum kecil. "Kowe bakal ngerti dewe." Begitu masuk ke dalam, suasana makin terasa berbeda. Gudang itu terbagi jadi beberapa bangunan. Satu yang dipakai Mas Nek buat tinggal, satu lagi rumah tua yang kelihatannya udah lama gak ditempati, dan di belakangnya ada kolam besar yang sekarang dipenuhi ilalang. Di dalam bangunan utama, Mas Nek memelihara beberapa hewan. Ada burung-burung dalam sangkar, beberapa ekor kucing, dan anjing penjaga. Selain itu, ada juga sugar glider yang sering diajak main sama Mas Nek. Malam itu, setelah ngobrol panjang, Mas Nek menawarkan tempat tidur. "Kowe turu ning endi, terserah. Ning kamar kene, apa ning omah sing sebelah?" Aku dan Idris sempat melihat rumah tua di sebelah. Begitu pintunya dibuka, hawa dingin lembab langsung menyambut kami. Tanpa pikir panjang, aku langsung bilang, "Endek kene wae, Mas." Mas Nek tertawa kecil. "Yowis." Kami pun tidur di bangunan utama. Udara malam makin dingin, dan aku mulai merasa mengantuk. Tapi sebelum benar-benar terlelap, suara itu terdengar. Dari arah toilet luar, terdengar suara air mengguyur, seperti ada yang sedang mandi. Makin penasaran kan? Subscribe dulu biar nggak kelewatan kelanjutan ceritanya. Suara air mengguyur dari arah toilet luar itu terdengar jelas di tengah keheningan malam. Aku membuka mata, menajamkan pendengaran, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Aku melirik ke samping, Idris masih terlelap, sesekali menggeliat dalam sleeping bag-nya. Mas Nek juga tertidur di pojok ruangan dengan posisi miring membelakangi kami. Aku berusaha mengabaikan suara itu dan memejamkan mata lagi. Tapi semakin aku mencoba tidak mendengar, suara guyuran air itu justru semakin jelas, bahkan terdengar seperti seseorang sedang menggosok tubuh dengan gayung. Pelan-pelan aku bangkit, mengangkat sedikit kepalaku untuk melihat keluar lewat celah pintu yang setengah terbuka. Gelap. Toilet yang ada di luar bangunan utama itu memang sudah lama tidak terpakai. Aku ingat Mas Nek tadi bilang kalau di dalamnya sudah penuh sarang laba-laba dan lumut. Bahkan, lampunya pun mati. Jadi, siapa yang sedang mandi di sana?
Aku menelan ludah. Udara terasa semakin dingin. Tanpa sadar, aku menoleh ke arah Mas Nek. Aku ingin memastikan, barangkali dia yang bangun untuk ke toilet. Tapi tidak, dia masih di sana, posisi tidurnya tidak berubah sedikit pun. Aku menggigit bibir, menimbang-nimbang apakah harus membangunkan Idris. Tapi aku ragu, takut kalau aku hanya berhalusinasi karena lelah perjalanan. Beberapa saat kemudian, suara guyuran air itu berhenti. Hening. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin tadi cuma sisa air yang netes dari keran yang bocor. Aku membaringkan diri lagi, mencoba kembali tidur. Namun, sebelum mataku benar-benar terpejam, sesuatu membuat tubuhku kembali menegang. Pintu toilet berderit. Perlahan. Seolah ada seseorang yang baru saja selesai mandi dan hendak keluar. Aku menahan napas. Lalu, dari balik celah pintu yang setengah terbuka, aku melihatnya. Sesosok bayangan samar berdiri di depan toilet. Tingginya sedikit lebih tinggi dari manusia biasa, tubuhnya kurus, dan rambutnya panjang terurai hingga menutupi wajah. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena gelap, tapi aku tahu dia sedang berdiri, dia menghadap ke arah kami. Jantungku berdetak lebih cepat. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, seperti sedang mengawasi kami. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku ingin membangunkan Idris, tapi tubuhku seperti terkunci di tempat. Aku hanya bisa menatap makhluk itu dari balik sleeping bag, berharap dia tidak menyadari aku sedang melihatnya. Dan kemudian, dia bergerak. Perlahan. Bayangan itu melangkah ke arah bangunan tempat kami tidur. Suara langkahnya nyaris tidak terdengar, hanya seperti gesekan kain yang menyeret tanah. Aku menutup mataku rapat-rapat, mencoba berpikir ini hanya mimpi buruk. Tapi saat aku membuka mata lagi, dia sudah berdiri di depan pintu. Tubuhku seketika membeku. Napasku tercekat di tenggorokan saat melihat sosok itu berdiri di depan pintu. Rambut panjangnya yang kusut menutupi wajah, tubuhnya tinggi kurus, dan tangannya menjuntai lemas di sisi tubuh. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam seperti bayangan pekat yang menyatu dengan kegelapan malam. Aku menoleh ke Idris, berharap dia terbangun. Tapi dia masih tertidur lelap, sesekali bergumam pelan dalam tidurnya. Aku ingin membangunkannya, ingin mengguncang bahunya, tapi tubuhku kaku, tak bisa digerakkan. Sosok itu masih berdiri di sana. Lama. Sampai akhirnya, aku sadar kalau dia mulai melangkah masuk. Satu langkah. Kaki telanjangnya menyeret lantai, menimbulkan suara gesekan pelan. Dua langkah. Semakin mendekat. Aku menahan napas, berusaha keras untuk tetap diam, berharap makhluk itu tidak menyadari kalau aku sedang terjaga. Tapi kemudian, suara aneh terdengar. Sebuah bisikan. Kalian, bukan dari sini. Suara itu lirih, seperti suara angin yang berhembus melalui celah pintu, tapi jelas terdengar di telingaku. Aku merasakan dadaku makin sesak. Jantungku berdetak begitu cepat, hampir terasa menyakitkan. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan diri agar tidak berteriak. Lalu tiba-tiba, gelas di meja jatuh dan pecah. Prang! Suara itu menggema di seluruh ruangan. Seketika tubuhku bisa bergerak lagi. Aku langsung menoleh ke arah pintu. Sosok itu sudah tidak ada. Aku mengedarkan pandangan, mencari kemana dia pergi, tapi hanya ada keheningan mencekam di ruangan ini. Hanya suara napas panikku yang terdengar. Namun, sebelum aku bisa merasa lega, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari arah luar, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ada beberapa orang yang berjalan mendekat, mengitari gudang ini. Langkah-langkah mereka lambat, berat, seolah-olah ada sesuatu yang menyeret mereka. Aku akhirnya memberanikan diri mengguncang bahu Idris. Dres, bangun, Dres. Ojo turuai. Idris mengerang pelan, mengusap wajahnya dengan malas. Apaan sih, Ra? Pagi ya? SSST. Dengerin. Aku menekan suaraku, mataku melirik ke arah pintu. Idris mengerutkan kening, lalu diam, mencoba mendengarkan. Srek, srek, srek. Langkah-langkah itu semakin mendekat.
Dan kemudian, terdengar suara lain. Raka. Idris. Seseorang, atau sesuatu, memanggil nama kami dari luar. Idris langsung terduduk. Sopo kui? Aku menggeleng panik, menempelkan jari ke bibir, memberi isyarat agar dia diam. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Raka. Idris. Idris menelan ludah, lalu berbisik padaku, kok ngerti jenengku? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin tahu. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah suara berikutnya. Dari luar, terdengar suara seseorang sedang tertawa. Pelan. Dalam. Dan makin lama makin keras. Hahaha. Aku dan Idris saling pandang, ketakutan mulai menjalar ke seluruh tubuh kami. Lalu tiba-tiba. Tok. 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 Pintu gudang diketuk. Kami langsung meloncat mundur, jantung serasa mau copot. Ketukan itu terus berulang. Tok. 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 Aku bisa merasakan tangan Idris mencengkeram lenganku dengan erat. Ra, kita piye iki? Aku tidak bisa menjawab. Lalu tiba-tiba. Ketukan itu berhenti. Hening. Benar-benar sunyi. Aku menelan ludah, menatap pintu dengan waspada. Beberapa detik berlalu, lalu aku mulai berpikir mungkin, apapun itu sudah pergi. Tapi saat aku mulai sedikit tenang, tiba-tiba pintu terbuka sedikit. Engselnya berdecit pelan. Dan di balik celah pintu, aku melihatnya lagi. Sosok itu masih berdiri di sana. Tapi kali ini, dia tersenyum. Biar makin seru, yuk subscribe dulu. Cerita menarik lainnya sudah menunggu. Senyum itu bukan senyum manusia. Giginya hitam, berjejer tidak rata, dan bibirnya terlalu lebar, seperti ditarik paksa hingga hampir menyentuh kedua telinganya. Matanya kosong, putih tanpa bola mata, seperti menatap ke dalam jiwaku. Aku ingin berlari. Ingin kabur kemana saja. Tapi tubuhku seperti terpaku di tempat, hanya bisa menatap makhluk itu dengan ketakutan yang semakin menyesakkan dada. Di sampingku, Idris juga tidak bergerak. Aku bisa mendengar napasnya memburu, sama paniknya denganku. Tangannya masih mencengkeram lenganku erat, dingin dan gemetar. Pintu terus terbuka perlahan, seolah ada sesuatu di baliknya yang ingin masuk. Lalu, tangannya bergerak. Pelan. Mengerikan. Sosok itu mulai mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, kukunya hitam dan tajam, mengarah ke kami. Raka. Idris. Suaranya lebih jelas sekarang. Seperti gema yang keluar dari sumur dalam. Aku tersentak. Dia tahu nama kami. Aku langsung menarik Idris, mencoba mundur sejauh mungkin. Namun, langkahku goyah, kakiku terasa lemas. Idris juga sama. Kami hanya bisa menatap makhluk itu dengan rasa takut yang begitu pekat. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip. Seketika udara di dalam ruangan berubah. Dingin yang menusuk terasa semakin nyata, seperti ada sesuatu yang merayap ke dalam tulangku. Lalu, lampu padam. Gelap. Aku kehilangan Idris. Aku kehilangan semua yang ada di sekitarku. Dan di dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu bergerak. Tidak hanya satu. Banyak. Langkah-langkah berat, suara napas yang terputus-putus, dan suara seretan seperti sesuatu yang diseret di atas lantai. Aku mencoba meraih Idris di sampingku, tapi yang kuraih hanya udara kosong. Dres? Koe nang endi? Tidak ada jawaban. Aku mulai panik. Mataku berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan, mencoba mencari sosok Idris di sekitarku. Namun yang kulihat, mereka banyak makhluk berdiri di dalam ruangan ini sekarang. Bayangan hitam kurus, dengan wajah kosong, senyum lebar, dan mata putih yang menatap lurus ke arahku. Mereka berdiri dalam barisan, mengelilingiku. Aku terhuyung mundur, tapi tubuhku gemetar hebat. Dan di antara mereka, aku melihat sosok yang tadi. Dia masih berdiri di ambang pintu, tersenyum. Tapi kali ini, dia melangkah maju. Aku mencoba berlari, tapi sesuatu menahanku.
Tangan-tangan dingin mencengkeram kakiku, menahanku di tempat. Aku menjerit, tapi suara yang keluar hanya samar, tenggelam dalam dengungan aneh yang mulai memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, aku melihat Idris. Dia terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Aku ingin memanggilnya. Ingin menariknya pergi dari sini. Tapi sebelum aku bisa bergerak, sosok itu ada di depan wajahku. Begitu cepat. Begitu dekat. Aku bisa melihat setiap detail wajahnya. Kulitnya pucat kehijauan, urat-urat hitam menonjol di pelipisnya. Matanya masih kosong, tapi kini ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang hidup. Sesuatu yang menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku ingin menutup mata. Ingin lari. Tapi tubuhku benar-benar terkunci. Dan kemudian, dia berbicara. Pelan. Lirih. Tapi kalimatnya menghantam kepalaku seperti pukulan keras. Kamu, seharusnya tidak ada di sini. Sekarang, kamu milik kami. Seketika, kepalaku terasa berat. Penglihatanku mulai kabur. Dengungan di telingaku semakin keras, seolah-olah ada ribuan suara berbisik bersamaan. Aku merasa tubuhku mulai ditarik. Sesuatu menyeretku ke dalam kegelapan. Dan sebelum aku benar-benar tenggelam dalam hitam pekat itu, aku mendengar seseorang berteriak. Raka! Bangun! Suara teriakan itu mengguncang kesadaranku. Aku tersentak, terhempas dari cengkeraman sesuatu yang gelap. Dadaku naik turun, napasku memburu seperti orang tenggelam yang baru saja muncul ke permukaan. Aku mendengar detak jantungku sendiri, begitu kencang hingga hampir menulikan telingaku. Aku membuka mata. Ruangan ini masih gelap, tapi aku bisa melihat Idris di depanku. Dia mengguncang tubuhku dengan wajah panik, matanya melebar ketakutan. Raka! Sadar, Ra! Sadar! Aku tersadar sepenuhnya, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Mereka sudah tidak ada. Tidak ada lagi makhluk-makhluk berwajah kosong itu. Tidak ada lagi sosok tinggi kurus dengan senyum mengerikan. Aku menelan ludah, masih sulit bernapas dengan normal. Dres, kowe endelok iku, Tea. Idris mengangguk cepat. Aku endelok, Ra. Aku endelok kabeh. Suaranya gemetar. Aku kimeh genheng, sumpah. Aku mikir iki mung mimpi, tapi ora. Aku eru kowe ditarik karo makhluk-makhluk kui. Aku masih merasakan dingin yang menusuk tulang, tapi kini ada sesuatu yang lain menyelinap dalam tubuhku. Sebuah dorongan kuat. Kami harus pergi. Aku menarik lengan Idris. Dres, kita kudu metu sakakene. Saiki. Idris tidak membantah. Kami langsung bangkit, meraih barang-barang seadanya tanpa peduli lagi. Sleeping bag, tas, semuanya kami biarkan berantakan. Kami hanya ingin keluar dari sini. Tapi saat kami hendak berlari menuju pintu, brak! Pintu gudang tertutup sendiri dengan keras, seolah ada sesuatu yang menghantamnya dari luar. Kami berdua sontak berhenti, membeku di tempat. Aku melirik Idris, dia menggigit bibirnya, wajahnya pucat. Rak, ana sing nutup, bisiknya pelan. Aku menelan ludah. Kami tidak mungkin kembali ke dalam dan bersembunyi. Kami harus keluar. Aku menggenggam handle pintu, mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci. Aku mengguncangnya dengan lebih kuat. Dres, bantu aku. Pintu iki kudu kebuka. Idris ikut mendorong pintu dengan bahunya. Kami berusaha sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergeming. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Dan kemudian, ketukan terdengar lagi. Perlahan. Lambat. Tok. 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 Aku dan Idris langsung mundur, punggung kami menempel ke dinding. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara ketukan itu, berulang-ulang. Idris meremas lenganku dengan keras. Rak, nek iki terus-terusan, kita piye? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak kami duga terjadi. Dari luar, terdengar suara lain.
Bukan suara ketukan, bukan suara langkah kaki, tapi... Aka! Idris! Bukakno lawang! Aku langsung mengenali suara itu. Mas Nek! Aku dan Idris saling pandang, lalu tanpa pikir panjang aku berlari ke pintu. Aku meraih handle-nya lagi, kali ini memutarnya dengan lebih keras. Dan tiba-tiba, pintu itu terbuka. Aku hampir jatuh tersungkur saat pintu mendadak terbuka lebar. Udara malam yang dingin langsung menyergap tubuhku, tapi aku tidak peduli. Di depan kami, Mas Nek berdiri dengan wajah tegang, napasnya terengah-engah seperti habis berlari. Aku langsung menarik lengan Idris, dan tanpa berpikir panjang, kami keluar dari gudang itu. Begitu kaki kami melewati ambang pintu, Mas Nek dengan cepat mendorong pintu kembali, lalu menguncinya dengan rantai besar. Suasana hening. Hanya suara napas kami bertiga yang terdengar di tengah malam yang dingin. Aku menoleh ke Mas Nek. Mas, opo iki? Sopo wong kui? Mas Nek tidak langsung menjawab. Dia mengusap wajahnya, mengatur napasnya, lalu menatap kami dengan sorot mata serius. Aku salah. Aku mengerutkan kening. Salah? Mas Nek mengangguk pelan. Aku kingira nek gudang iki wis aman. Aku kira para penjaga kues cukup kuat kanggo ngusir makhluk-makhluk kui. Tapi, ternyata aku keliru. Aku merasakan tengkuku meremang. Penjaga? Penjaga sopo, Mas? Mas Nek tidak langsung menjawab. Dia melirik ke arah gudang, lalu kembali menatap kami. Wis, aku ceritani mengko. Saiki, kita kudu metu saka kene. Tanpa membantah, aku dan Idris mengikuti Mas Nek. Kami berjalan cepat ke arah jalan kecil di depan gudang. Jantungku masih berdetak kencang, bayangan kejadian tadi masih berputar di kepalaku. Saat kami mulai menjauh, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Gudang itu berdiri kokoh di bawah cahaya bulan. Sunyi. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi saat aku hendak kembali menatap ke depan, aku melihat sesuatu. Di salah satu jendela gudang, ada bayangan yang berdiri di balik kaca. Dia masih tersenyum. Aku langsung memalingkan wajah, mempercepat langkahku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Tekan tombol subscribe sekarang, supaya kamu selalu update dengan cerita seru lainnya. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak malam itu, tapi bayangan kejadian di gudang Mas Nek masih terpatri jelas di pikiranku. Setelah malam mengerikan itu, aku dan Idris tidak pernah kembali ke gudang itu lagi. Mas Nek pun seolah menghindari pembicaraan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kami sempat bertanya beberapa kali, tapi dia hanya menjawab singkat, kowe ora perlu ngerti. Jawaban yang justru membuat rasa penasaran semakin menggunung. Sampai suatu hari, sebuah kabar datang dari Mas Nek. Gudang itu dijual. Tidak lama setelah kejadian kami, bosnya Mas Nek memutuskan untuk menjual gudang itu. Menurut Mas Nek, ada beberapa alasan. Salah satunya karena bisnis yang mulai sepi, tapi alasan lain yang Mas Nek enggan ceritakan adalah sesuatu yang lebih besar. Namun, yang membuatku benar-benar merinding adalah kabar selanjutnya. Gudang itu tidak pernah laku. Sudah beberapa orang yang tertarik membelinya, bahkan ada yang sudah hampir sepakat. Tapi entah kenapa, setiap transaksi selalu batal di detik-detik terakhir. Ada wae alesan wong-wong kui. Ana sing tiba-tiba ilang minat, ana sing katanya mimpi aneh pas malam arep teken kontrak. Kabeh batal, rak. Kabeh, kata Mas Nek di telepon. Aku tidak bisa berkata-kata. Lasaiki piye, Mas? Gudang kui diapak nih? Tanyaku akhirnya. Mas Nek diam beberapa saat sebelum menjawab. Bosku mutus nih, kosong no wae. Gudang itu dibiarkan begitu saja, berdiri sendiri di kaki gunung, ditelan waktu dan alam. Dan seiring waktu, aku mulai mencoba melupakan semuanya. Hingga suatu malam, aku terbangun tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Kamar kosku gelap, hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan. Aku mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku melirik ke meja kecil di samping tempat tidur, aku menyadari sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah gelas. Gelas putih kecil,
Sama persis dengan yang dulu ada di gudang Mas Nek. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin aku lupa pernah membawanya dari suatu tempat. Tapi saat aku ingin menyentuhnya, tiba-tiba prang! Gelas itu jatuh sendiri ke lantai dan pecah berkeping-keping. Aku langsung terduduk kaku. Dada terasa sesak, jantungku berdegup kencang. Dan saat itu juga, suara yang sudah lama tidak kudengar kembali bergema di telingaku. Kamu, seharusnya tidak ada di sini. Aku merinding hebat. Napasku tercekat. Lalu, dari sudut kamar yang gelap, aku melihatnya. Sosok itu masih tersenyum. Masih menatapku. Dan aku pun menyadari. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Begitulah cerita ini berakhir. Sampai sekarang, saya masih tidak tahu apa yang sebenarnya saya lihat di gudang itu, tetapi satu hal yang pasti, ada sesuatu di sana yang tidak ingin kami berada di tempat itu. Pelajaran yang bisa diambil, jika menemukan tempat yang terasa aneh, jangan sembarangan menginap atau mengusik sesuatu yang tidak terlihat. Selalu ingat dan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.